Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rada sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan memimpin jalannya presentasi tentang produk pariwisata pada hari ini. Selain itu, di sini saya tidak sendiri, melainkan bersama teman-teman saya yang luar biasa hebatnya. Ada Mutiara Maulida, ada Ramadan Cirando, ada Septian Eka Putri, dan ada Triastuti. Jadi tanpa basa-basi lagi, inilah produk pariwisata yang sudah kita buat, yaitu paket wisata yang berjudul Nature Heart of Banyuwangi selama 3 hari 2 malam. Nah, pastinya di sini pada penasaran kan, kenapa sih kok dinamain Nature Heart of Banyuwangi? Nah, sebelum menjelaskan tentang alasan penamaan dari judul paket wisata yang sudah kami buat, kami akan menjelaskan, khususnya saya akan menjelaskan tentang gagasan mengapa sih kita memilih untuk mempromosikan paket wisata ini. Jadi gagasan yang pertama adalah saat ini kita mengetahui bahwasanya berwisata atau berlibur bisa dibilang sudah menjadi kebutuhan primer. Kebanyakan orang yang merasa suntuk karena kesibukannya atau karena kewajiban atau karena pekerjaannya, mereka akan membutuhkan refreshing atau healing kayak gitu. Dengan apa caranya? Ya dengan cara mereka berwisata, membutuhkan liburan. Nah, adanya paket wisata ini membantu dan mempermudah mereka, khususnya para wisatawan dalam melakukan perjalanan mulai dari hotel, transportasi, dan lain-lain sudah terbungkus rapi di dalam paket wisata yang berjudul Nature Heart of Banyuwangi ini. Sehingga wisatawan hanya perlu duduk manis di kendaraan, di transportasi, dan hanya mengikuti instruksi yang sudah kami buat beserta itinerary yang sudah disepakati sebelumnya. Gagasan yang kedua adalah jika paket wisata yang dibuat oleh biro perjalanan wisata lain adalah sekedar sightseeing seperti di pantai hanya menikmati keindahan alamnya, paket wisata yang kami buat adalah paket wisata yang dimana pada setiap atraksi atau destinasinya membutuhkan keterlibatan atau campur tangan dari wisatawan. Karena paket wisata yang kami buat, Nature Heart of Banyuwangi ini adalah tour based on experience. Gagasan yang ketiga adalah melihat keadaan saat ini yang masih pandemi COVID-19, di mana saat ini berwisata masih menjadi momok bagi sebagian kebanyakan orang karena takut tertular jika keluar dari rumah, wisatawan tidak perlu khawatir karena paket wisata yang kami buat sudah mengikuti prosedur COVID-19. Bahkan ketika berada di dalam kendaraan sekalipun, biro kami menginisiasikan untuk tetap menjaga jarak dengan cara memblokade seat-seat tertentu. Destinasi yang kami pilih juga merupakan destinasi pilihan yang mana jauh dari kerumunan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang alasan penamaan Nature Heart of Banyuwangi. Kita bisa melihat di sini ada tulisan kata nature. Nature yang berarti kan bahasa Inggris, kalau diartikan menjadi bahasa Indonesia merupakan alam. Dan juga ada heart yang berarti hati, yang juga di dalam kata heart ada penekanan kata pada bagian art, di mana art merupakan suatu seni atau kebudayaan. Sehingga Nature Heart of Banyuwangi merupakan paket wisata yang di mana destinasi di dalam paket wisata tersebut destinasinya adalah destinasi alam dan sebagian besar adalah dan salah satu destinasinya yang ketujuh adalah destinasi kebudayaan di salah satu suku Banyuwangi yaitu suku Osing. Lalu kenapa sih kok ada kata heart-nya? Heart kan merupakan hati, mengingat tur kita adalah tour based on experience. Kita ingin tur kita ini akan memberikan kesan yang sangat berkesan bagi para wisatawan, sehingga saat mereka wisatawan ini mengikuti tur kita, mereka mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Oke, boleh di next, Cirando. Boleh di next, Cirando. Nah, ini adalah tempat atau destinasi tujuan kita. Yang pertama ada Pantai Bangsering. Pantai Bangsering merupakan salah satu pantai yang sangat terkenal di Banyuwangi, di mana di sana ketika kita sampai Pantai Bangsering, wisatawan akan diajak untuk naik kapal terlebih dahulu untuk menyeberang dari Pantai Bangsering menuju tengah-tengah pulau. Kemana sih tujuan kita ketika menyeberang dari Pantai Bangsering ini? Kita akan menuju Rumah Apung, di mana Rumah Apung itu di Rumah Apung itu terdapat sebuah rumah apung, di mana di Rumah Apung itu terdapat penangkaran hiu, sehingga wisatawan nanti pada saat sampai di Rumah Apung, mereka akan diberi edukasi tentang sebab akibat mengapa hiu-hiu ditangkarkan. Setelah itu, setelah mendapat edukasi, mereka bersama tour guide akan
digiring untuk bersnorkeling bersama hiu. Oke, boleh dilanjut slide-nya, Cirando. Kemudian destinasi yang kedua ada Kampung Kopi Gobengsari, di mana Kampung Kopi Gobengsari terdapat sebuah kebun yang cukup luas, di mana para wisatawan bisa belajar memetik langsung kopi bersama masyarakat lokal. Tidak hanya itu, mereka juga akan belajar bagaimana cara menyangrai kopi hingga mereka bisa menyeduh kopi buatannya sendiri. Oke, boleh dilanjut, Cirando. Kemudian destinasi yang ketiga yaitu Desa Wisata Osing Kemiren. Desa Wisata Osing Kemiren merupakan wisata kebudayaan yang ada di Banyuwangi, di mana ketika wisatawan sampai di Desa Wisata Osing Kemiren ini, mereka akan disambut oleh tradisi gedokan. Nah, tidak hanya itu, mereka tidak hanya sekadar melihat tradisi ini, mereka juga akan berikut serta untuk memainkan alat musik yang seperti ada di gambar. Boleh dilanjut, Cirando. Yang selanjutnya ada juga Desa Wisata Osing Kemiren, yaitu rumah adat yang penuh dengan filosofis. Jadi nanti bersama tour guide yang ada di Desa Wisata Osing Kemiren, mereka akan diajak untuk mengenal lebih dalam terkait rumah adat dari suku Osing. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya seperti pada umumnya rumah adat pasti mempunyai filosofi tertentu, seperti di bagian atapnya atau bagian halamannya pasti punya filosofis tertentu. Boleh dilanjut, Cirando. Nah, kemudian ada belajar mempraktikkan tari gandrung. Di sini wisatawan terlebih dahulu akan melihat pertunjukan dari suku Osing, masyarakat lokal memainkan tari gandrung beserta alat musik. Setelah wisatawan menyaksikan pertunjukan tari gandrung ini, wisatawan perempuan bisa mencoba mempraktikkan langsung mencoba tariannya dengan diajari oleh masyarakat lokal sana. Kemudian untuk yang lelakinya bisa mencoba memainkan alat musik. Jika laki-laki ingin mencoba menari juga diperbolehkan. Jika perempuan ingin mencoba memainkan alat musik juga diperbolehkan. Oke, bisa dilanjut, Cirando. Kemudian ada Kopi Kamiren Jalan Goyang. Di Kopi Kamiren Jalan Goyang ini merupakan ciri khas atau kopi khas dari suku Osing itu sendiri. Karena di sini nanti wisatawan akan diajak menuju langsung ke dapur ke dapur suku Osing, kemudian mereka akan diajari untuk belajar menyangrai bersama suku asli Osing Kamiren. Selain itu, wisatawan juga bisa membeli kopi Kamiren yang khasnya sesuai khasnya yaitu Jalan Goyang. Boleh dilanjut, Cirando. Kemudian destinasi yang selanjutnya yaitu Karangsegoro Batik. Di Karangsegoro Batik ini, wisatawan akan belajar membatik bersama petugas-petugas yang ada di sana atau masyarakat lokal yang ada di sana. Selain belajar membatik, mereka juga akan diajari tentang filosofi dari batik-batik khas Banyuwangi, seperti contohnya motif gajah oling. Boleh dilanjut, Cirando. Destinasi yang selanjutnya yaitu ada Pantai Nganggelan. Di Pantai Nganggelan ini hampir sama seperti di Pantai Bangsring. Jika di Pantai Bangsring wisatawan akan diberi edukasi tentang seputar hiu, di sini di Pantai Nganggelan para wisatawan akan diberi edukasi mengenai penyu atau anak-anak dari penyu yaitu tukik. Nah, setelah diberi edukasi tentang perihal penangkaran si tukik-tukik ini, wisatawan akan diajak langsung untuk melepas anakan penyu atau yang disebut tukik-tukik ini, sehingga wisatawan bisa merasakan serunya atau respeknya kita melepas anak penyu langsung ke lautan, seperti itu. Boleh dilanjut, Cirando. Nah, selain kita menuju destinasi-destinasi yang sangat terkenal atau terpopuler atau hidden gem di Banyuwangi, makanan-makanan tidak seperti paket wisata yang lain, seperti kita berwisata, kita kebanyakan paket wisata yang lain
yang dibuat oleh biro perjalanan lain, ketika membuat paket wisata mereka hanya untuk konsumsi atau makanannya mereka biasanya hanya mampir di restoran tertentu seperti itu. Tapi tidak dengan paket wisata yang kami buat. Paket wisata yang kami buat untuk makanannya atau konsumsinya, kita menerapkan juga wisata kuliner sehingga wisatawan yang memilih paket wisata kami tidak hanya jalan-jalan ke destinasi tertentu, melainkan juga mencoba wisata kuliner makanan khas Banyuwangi seperti resto kucencen, ikan bakar bangsring, uyah asem, sego tempung, dan rujak soto. Boleh dilanjut, Cirando. Nah, untuk selanjutnya ini adalah penginapan kita yaitu Paddy Hills Homestay. Kenapa sih kita tidak memilih hotel atau homestay lain yang lebih kenampakannya lebih baik daripada yang seperti gambar? Paket wisata kami buat untuk sesuai namanya tadi tour based on experience. Homestay adalah homestay yang desain interiornya itu menyerupai rumah adat, sehingga kami ingin membuat para wisatawan yang ketika mengikuti paket wisata kami, dia juga merasakan tinggal di penginapan Paddy Hills Homestay ini seperti menjadi masyarakat suku asli Osing seperti itu. Boleh di next, Cirando. Nah, untuk selanjutnya, untuk penjelasan itinerary akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mutiara. Kepada Mutiara, dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk Rada atas kesempatannya. Untuk yang selanjutnya adalah itinerary yang telah disiapkan oleh biro kami dengan paket wisata Nature Heart of Banyuwangi. Nah, untuk hari pertama, jadi di jam 7 kita ada penjemputan peseratur di stasiun Banyuwangi Ketapang. Nah, dan di jam 7.15 kita langsung menuju rumah makan Resto Cencen, dan di 7.20 kita langsung sarapan di Resto Cencen. Dan di 7.35, 15 menit kemudian kita menuju Pantai Bangsring, kemudian di 8.10 kita menuju Pantai Bangsring yang mana nantinya juga terdapat persiapan kapal dan juga adanya briefing snorkeling. Dan di 8.30 kita menuju Penangkaran Hiu, dan di 8.45 kita langsung menuju Penangkaran Hiu dan melakukan snorkeling. Dan di 11.45 kita kembali lagi ke Pantai Bangsring, dan di jam 12 kita kembali ke Pantai Bangsring dengan membenah diri seperti bersih-bersih karena kita telah melakukan snorkeling. Kemudian di 12.30 kita menuju rumah makan warung ikan bakar Istana Bangsring, dan di jam 12.40 kita langsung saja makan siang di warung ikan bakar Istana Bangsring, dan di jam 13.20 kita menuju Kampung Kopi Gombeng Sari, kemudian di jam 14.00 kita langsung ke Kampung Kopi Gombeng Sari, kemudian di 16.30 menuju Paddy Hills Homestay, dan di jam 17.00 atau jam 5 sore kita langsung check-in di Paddy Hills Homestay dengan melakukan break atau istirahat. Next, Cirando. Oke, ini merupakan itinerary hari kedua. Jadi di itinerary hari kedua ini di jam 7.45 kita mulai, yang mana nantinya di 7.45 sarapan, kita melakukan sarapan, di 8.45 langsung saja persiapan menuju Desa Adat Osing dan Paddy Hills, kemudian di jam 9 kita menuju Desa Adat Osing Kamiren, dan di 9.15 kita menuju Desa Adat Osing Kamiren, dan di 9.30 kita mengenal suku Osing, yang mana nanti kita melakukan kegiatan di sini di rumah adat dan bahasa Osing, dan di jam 11.00 kita langsung menyaksikan dan mencoba gedongan, dan 11.30 kemudian kita menyaksikan dan mempraktikkan tari khas Osing. Nah, di sini teman-teman dan juga para peserta tur dapat melaksanakan secara langsung based on experience-nya. Kemudian di 12.45 kita menuju pesan Togan Kemangi, di jam 13.00 kita juga melakukan makan siang di Pesan Togan Kemangi, dan 13.45 kita menuju Kopi Kamiren Jalan Goyang. Di 13.55 kita juga melakukan kegiatan atau aktivitas di Kopi Kamiren Jalan Goyang, kemudian di 15.30 menuju Karangsego Batik, dan 15.45 kita juga melakukan aktivitas di Karangsegoro Batik, dan 17.45 lagi kita menuju Segoro Tempong Bokwah, dan di 18.00 kita menuju Sego Tempong Bokwah, dan di jam 7 sore atau jam 19.00 kita menuju kembali ke Paddy Hills Homestay, dan 19.15 kita break istirahat lagi di Paddy Hills Hostel. Next, untuk hari ketiga.
Nah, untuk hari ketiga kita mulai pukul 7, sedangkan tadi di hari kedua tadi dimulai 7.45, di hari ketiga kita dimulai pukul 7, yang mana nantinya jam 7 kita sarapan, dan 7.45 nanti kita langsung check out nih dari Padi Hills Homestay, dan di jam 8 kita menuju pantai Ngagelan, dan 9.30 kita melakukan aktivitas di pantai Ngagelan. Nah, di jam 12.30 kita juga menuju rumah makan Pantai Rujak Soto. Nah, di jam 13.05 nantinya kita sarapan juga di Pondok Rujak Soto. Di 14.30 kita makan siang di Pondok Rujak Soto, dan di jam 14.45 kita kembali lagi menuju stasiun Banyuwangi Ketapang, dan 15.00 kita pemulangan pesawat tur, dan tur pun selesai. Oke, untuk yang selanjutnya silahkan di next, Cirando. Nah, di paket wisata kami juga menyediakan fasilitas utama dan juga tambahan. Yang mana fasilitas utama ini berupa yang pertama adalah kita menyediakan yang mana transportasi HI dengan menggunakan AC yang mana memiliki 16 kapasitas selama tur. Itu pun sudah include driver, BBM atau bahan bakar minyak, kemudian ada parkir. Dan yang kedua juga tadi yang setelah disebutkan oleh rekan saya, Rada, ada homestay selama tur. Dan yang ketiga ada tour leader profesional, yang mana nantinya tour leader profesional ini sudah tersertifikasi dan juga sehingga dalam paket wisata tur aman dan juga nyaman tentunya. Kemudian juga kami menyediakan makanan atau konsumsi selama tur, terdapat juga fasilitas berupa tiket masuk ke semua destinasi, kemudian juga ada sewa kapal dan alat snorkeling, dan yang terakhir adalah pengurusan administrasi tur. Jadi peserta tur tidak perlu khawatir tentang administrasi. Next, Cirando. Nah, yang kemudian yaitu fasilitas tambahan. Di fasilitas tambahan di sini kita juga menyediakan tentang asuransi tambahan, yang mana kita bekerja sama dengan market asuransi Gold, sehingga nantinya dalam perjalanan maupun di tempat wisata peserta tur akan aman dan juga tentunya sangat aman ya. Kemudian di selanjutnya yaitu fasilitas tambahan, ada good snorkeling terverifikasi, yang mana good snorkeling ini juga memiliki advanced knowledge yang tentunya memberikan informatif dan juga kegiatan snorkeling yang aman dan nyaman. Dan yang selanjutnya ya ada GUID Desa Wisata Kamiran, yang mana GUID ini juga telah terverifikasi, mempunyai advanced knowledge, dan sehingga sangat informatif bagi peserta tur. Kemudian juga kami menyediakan dokumentasi selama tur, dan juga ada snack untuk selama tur. Dan karena pandemi COVID, kami juga menyediakan masker, hand sanitizer, dan tisu kering atau dry tissue. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Mutia. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya mengenai price atau harga dari paket wisata kami bisa dijelaskan oleh Cirando. Kepada Cirando dipersilahkan. Baik, terima kasih Rada atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu dalam rincian biaya tur tersebut, langsung saja dapat kita lihat bahwa paket wisata tersebut menggunakan 1 unit Toyota HS selama 3 hari yang dengan biaya Rp3.500.000. Selanjutnya ada hotel 2 hari, 1 room 2 orang, itu sebesar Rp200.000. Yang selanjutnya makan 5 kali, 2 kali di hotel, dan 3 kali di luar hotel, yaitu sebesar Rp250.000. Tiket masuk di destinasi wisata sebesar Rp170.000. Selanjutnya ada sewa kapal Rp300.000, sewa alat snorkeling Rp35.000, tour guide snorkeling sebesar Rp100.000, tour guide desa adat Osing sebesar Rp100.000, dokumentasi juga Rp100.000. Selanjutnya ada asuransi Magold sebesar Rp35.000, biaya administrasi Rp15.000, dan welcoming snack Rp25.000. Seperti yang dikatakan Mutiara tadi, karena pandemi COVID, jadi kita menyediakan COVID kit sebesar Rp60.000, termasuk masker, dry tisu, dan hand sanitizer. Untuk total cost sendiri, paket wisata ini mempunyai fixed cost sebesar Rp4.100.000 dan variable cost sebesar Rp790.000. Selanjutnya,
Selanjutnya, biaya yang dibutuhkan untuk satu paket wisata ini adalah sebesar 1.302.500 untuk satu orang. Namun, paket wisata ini menerapkan charge sebesar 10%, sehingga biaya total untuk satu paket wisata adalah terkena charge sebesar Rp1.433.000. Lalu, paket ini juga menerapkan penawaran yang menarik yang jatuh pada bulan Oktober, di mana pemesanan pada bulan ini mendapatkan gratis untuk one pack jika semua slot terpenuhi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Cirando. Mungkin saya sedikit menambahi bahwasanya paket wisata yang kami buat adalah paket wisata untuk grup, yaitu 8 orang. Namun jika teman-teman atau Bapak, Ibu, Pak D, Bude sekalian ingin memesan paket wisata per pax, itu kami sangat memperbolehkan seperti itu. Mungkin untuk penawaran lebih lanjutnya bisa dijelaskan oleh JJ. Kepada JJ dipersilahkan. Baik, terima kasih Raja. Oke. Untuk penawaran spesialnya, nah di sini kami juga memberikan penawaran spesial nih buat Sobat Travelers. Apa saja penawaran spesial tersebut? Nah, yang pertama, kami memberikan penawaran bagi wisatawan atau konsumen yang melakukan pembayaran 1 minggu setelah adanya penawaran atau publikasi paket perjalanan wisata 3 hari 2 malam ini, yang mana konsumen atau wisatawan tersebut akan mendapatkan cashback sebesar Rp200.000 per paket. Nah, kemudian yang kedua, apabila wisatawan memesan paket wisata secara grup, yaitu berisi 8 peserta, grup tersebut akan mendapatkan diskon 15% dari harga paket grup. Kemudian yang ketiga, wisatawan yang berulang tahun saat periode perjalanan berlangsung akan mendapatkan free trip dan biaya dapat diambil setelah trip selesai. Jadi semisal perjalanan berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan 3 Desember dan wisatawan berulang tahun di salah satu tanggal tersebut, maka wisatawan bisa mendapatkan penawaran spesial ini. Kemudian, yang terakhir ialah wisatawan yang menggunakan jasa biro perjalanan kami selama 10 kali akan mendapatkan free trip one day tour full, yang mana untuk destinasinya ditentukan oleh biro perjalanan kami. Baik, kita lanjut, Cirando, next. Oke teman-teman, untuk keunggulan tour, kenapa sih Sobat Traveler nih harus banget beli atau booking paket perjalanan ini? Ya karena paket perjalanan ini tuh sangat worth it, keren abis, dan juga pastinya banyak banget keunggulannya. Nah, apa saja keunggulan dari paket perjalanan ini? Yang pertama, bukan hanya sekedar tur biasa. Paket perjalanan ini bukan hanya sekedar tur biasa, karena paket Natur Heart of Banyuwangi menawarkan wisatawan untuk berkunjung ke destinasi pilihan terbaik yang ada di Banyuwangi. Setiap destinasi yang akan dikunjungi pastinya akan memberikan kesan yang berbeda-beda untuk wisatawan. Kemudian yang kedua, bukan hanya bermain, tapi juga belajar. Paket wisata Natur Heart of Banyuwangi tidak hanya mengajak para wisatawan untuk bermain-main atau hanya sekedar rekreasi saja, namun kami juga mengajak para wisatawan untuk belajar mengenal lebih dalam tentang alam dan budaya yang ada di Banyuwangi. Contohnya seperti edukasi di penangkaran hiu yang telah dijelaskan Rada tadi, melepas tuki ke laut, belajar budaya bersama masyarakat suku Osing, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ialah pengalaman dan kenangan yang mengesankan. Nah, pengalaman yang berharga selama wisatawan berada di Banyuwangi mungkin tidak akan ditemukan di tempat-tempat lain, karena setiap tempat yang dikunjungi juga akan memberikan cerita yang berbeda-beda pula. Nah, di Banyuwangi ini wisatawan akan mendapatkan pengalaman dan kenangan yang sangat membekas di hati nih. Pengalaman di setiap destinasi tersebut akan menjadi memori yang sangat indah dan tidak terlupakan nih bagi para wisatawan. Nah, kemudian yang terakhir ialah perjalanan Anda tentram, aman, nyaman, dan damai. Karena kita mengambil destinasi alam, tentunya akan membuat wisatawan merasa tentram dengan suasana pedesaan yang asri, nyaman, dan damai. Kemudian juga aman karena tentunya di masa pandemi ini, kami sangat memperhatikan protokol kesehatan, mulai dari adanya pengurangan kapasitas kendaraan untuk jaga jarak, juga seluruh destinasi yang dikunjungi telah menerapkan protokol kesehatan yang baik, serta kami menyediakan atau memfasilitasi wisatawan dengan driver, tour leader, dan tour guide yang profesional dan tersertifikasi, sehingga wisatawan tidak perlu mengkhawatirkan akan hal tersebut. Baik, itu merupakan keunggulan dari paket tour ini. Saya kembalikan lagi kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada JJ atas penjelasan yang sangat informatif sekali. Nah, selanjutnya, penjelasan selanjutnya tentang strategi pemasaran akan dijelaskan oleh Septian. Kepada Septian, dipersilakan. Oke, terima kasih Dada atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan strategi pemasaran. Nah, paket tour yang kami buat itu menggunakan strategi pemasaran yang pertama itu adalah poster. Nah, sobat virtual di sini bisa melihat poster yang kita buat. Nah, poster yang kita buat ini tentunya mempunyai visualisasi yang menarik karena tentunya di sini teman-teman bisa langsung melihat destinasi-destinasi wisata mana saja yang akan sobat virtual kunjungi. Setelah itu juga terdapat kontak-kontak yang atau narahubung yang teman-teman bisa hubungi seperti itu. Nah, boleh di next, Cirando, selanjutnya. Oke, poster yang tadi telah kita buat ini akan disebarluaskan melalui media sosial yang ada. Yang tentunya yang pertama itu ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan juga YouTube. Nah, yang pertama itu adalah Facebook. Jadi teman-teman di sini juga bisa langsung melihat Facebook kita, dan tentunya posternya tadi akan langsung disebarluaskan melalui Facebook. Tentunya di sini juga kita menggunakan yang namanya fitur AdSense. Jadi setelah itu poster yang kita buat itu akan disebarluaskan melalui media sosial yang kita punya, yaitu ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan juga YouTube. Nah, di Facebook dan Instagram ini kita menggunakan fitur AdSense yang jadi bisa disebarluaskan melalui fitur AdSense tadi. Jadi teman-teman bisa langsung melihat juga jika nanti ada tag-tagnya seperti itu. Selain itu juga kita menggunakan Twitter, jadi sobat virtual yang menggunakan Twitter juga bisa langsung melihat Twitter kami seperti itu. Nah, dan juga kita menggunakan TikTok yang seperti kita ketahui di TikTok ini juga teman-teman juga sudah banyak menggunakan TikTok yang dimana penyebaran luasan informasinya itu luas sekali gitu. Jadi bisa langsung sampai jika kita menggunakan tagar yang banyak seperti itu. Nah, YouTube ini teman-teman juga bisa langsung melihat YouTube kita. Nah, YouTube ini kita juga mempunyai video dokumenter tentang paket wisata kami. Jadi teman-teman gak usah khawatir, walaupun teman-teman belum bisa menggunakan paket wisatanya, tapi teman-teman bisa langsung melihat apa saja sih yang akan kita kunjungi seperti itu. Jadi bisa langsung melihat video dokumenternya di kanal YouTube kita seperti itu. Nah, setelah media sosial ini kita juga mempunyai website yang tentunya di website ini juga kita mempunyai visualisasi yang menarik. Teman-teman bisa langsung melihat di www.galaxytranstourtravel.org seperti itu. Oke, sekian penjelasan strategi pemasaran dari saya. Kembali ke Rada. Baik, terima kasih Septian. Mungkin saya akan menambahi sedikit tentang strategi pemasaran di media sosial ini. Jadi kita di sosial media ini akan menggunakan fitur, yaitu fitur AdSense yang untuk untuk mengiklankan dan menyebarluaskan dari paket wisata yang sudah kami buat seperti itu. Nah, selain itu dalam penjelasan mengenai paket wisata yang kami buat seperti di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube, kita juga akan mencantumkan deskripsi atau caption atau copywriting yang sangat menarik sehingga para wisatawan bisa tertarik untuk memesan paket wisata kami seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok 5 mengenai paket wisata Nature Heart of Banyuwangi. Bagi teman-teman yang tertarik untuk memesan paket wisata kami, langsung saja menghubungi kami melalui kontak person atau salah satu sosial media kami yang tadi sudah dijelaskan oleh Septian. Seperti itu. Nah, saya selaku moderator dari kelompok 5 meminta maaf apabila terdapat kesalahan saat penyampaian di presentasi tadi. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.